Yuk belajar bahasa Indonesia bersama Bu Ayu. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran Yuk belajar bahasa Indonesia bersama Bu Ayu. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang struktur teks pidato persuasif. Simak videonya sampai habis ya anak-anak. Selamat belajar. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kali ini adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur teks pidato persuasif. Kata pidato tentulah tidak asing di telinga kalian. Di antara kalian mungkin ada yang pernah berpidato, atau mungkin kalian pernah mendengarkan seseorang berpidato, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Misalnya saja pidato yang disampaikan oleh kepala sekolah saat upacara bendera. Kalian juga mungkin pernah mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Bapak Presiden saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih pidato itu? Pidato adalah suatu kegiatan menyampaikan suatu ide atau gagasan di depan banyak orang secara lisan. Lantas, apa itu persuasif? Ibu yakin kalian pasti masih ingat dengan arti istilah persuasif. Benar sekali anak-anak, persuasif berarti mengajak atau membujuk atau mempengaruhi orang lain. Jadi, pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Perhatikan contoh pidato berikut. Selamat pagi. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Negara, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan staf tata usaha, serta anak-anak yang Ibu cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hadirin yang berbahagia, tentunya setiap orang menginginkan hidup rukun dan damai. Hanya saja, cara setiap orang menginterpretasikan dan meraihnya berbeda-beda. Hidup rukun dan damai juga akan menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai, dan tenang antar masyarakat. Jika kita ingin mencapai hidup rukun dan damai, langkah pertama dan yang paling harus kita lakukan adalah mencintai sesama kita, baik manusia maupun lingkungan. Hanya dengan mencintai dan menghargai orang lain, kita dapat menerima perlakuan yang sama pula. Hanya dengan mencintai dan dicintai pula, kedamaian dan kerukunan dapat tercipta di kehidupan kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan saat saya menyampaikan pidato. Selamat pagi. Nah, jika kalian cermati pidato tadi, tersusun atas 3 bagian, yaitu pertama bagian pembukaan, bagian kedua adalah isi, dan bagian ketiga adalah penutup. Pada bagian pembukaan, berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Salam pembuka dapat menggunakan salam keagamaan seperti Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, ataupun ucapan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, tergantung pendengar pada saat itu. Yang kedua, ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan digunakan untuk menyapa audiens yang hadir saat itu. Ucapan penghormatan disebutkan secara berurutan, dimulai dari yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, dengan menggunakan sapaan yang terhormat. Ingat, sapaan yang terhormat hanya disebutkan 1 kali. Selebihnya menggunakan sapaan yang saya hormati. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Ucapan syukur berisi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Struktur teks pidato persuasif yang kedua adalah isi. Isi merupakan bagian inti pidato. Bagian ini berisi pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan yang disampaikan oleh orator kepada pendengar. Struktur teks pidato persuasif yang terakhir adalah penutup.
Bagian penutup berisi harapan penulis, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan juga salam penutup. Sekian penjelasan materi tentang struktur teks pidato persuasif. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan selamat belajar.